Shalom seluruh jemaat GPI Waru Cabang Malang yang diberkati oleh Tuhan. Sore hari ini kembali saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara mengikuti program Keluargaku Bertumbuh dan masih dalam seri Hadapilah dengan Senyum. Saya dan Saudara akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, sungguh kami bersyukur bahwa hari demi hari sepanjang minggu ini dapat kami lalui dengan penyertaan dan berkat yang daripada Tuhan. Kami percaya bahwa setiap detik kehidupan kami berada dalam penyertaan dan juga pimpinan-Mu. Kami tidak pernah Engkau tinggalkan sendirian, dan kami rindu untuk selalu senantiasa berserah dan berpengharapan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami rindu untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan hidup kami, waktu kami di dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, judul kebenaran firman Tuhan hari ini adalah merasa sepi. Dan nats firman Tuhan diambil dari Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan, "Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ada sebuah cerita. Seorang gadis bernama Tika tahu bahwa kakak perempuannya kesepian karena baru saja ditinggal oleh pacarnya yang menikah dengan wanita lain. Kakaknya sering murung dan mudah tersinggung. Dan kemudian pada suatu malam, Tika menggoda dengan bertanya kepada kakaknya, "Kakak tahu tidak, siapakah yang setia menemani kita dan tidak pernah meninggalkan kita, meskipun kita berupaya untuk terus meninggalkannya?" Kakaknya menjawab, "Kekasih yang sejati." Lalu Tika menyaut, "Salah." "Lalu siapa?" tanya balik dari kakaknya. Tika menjawab, "Kesepian." Kakaknya diam saja dan dalam hati membenarkan jawaban Tika, adiknya itu. Kita pasti pernah merasakan kesepian. Keadaan seperti ini dapat kita alami ketika kita baru saja berpisah dengan orang-orang yang selama ini memiliki hubungan dekat dengan kita. Entah berpisah karena putus cinta, karena kematian, atau karena tugas di tempat yang jauh. Kita pun juga bisa merasa kesepian ketika tak seorang pun memedulikan kita. Meskipun mungkin di sekitar kita terdapat hiruk-pikuk keramaian, tetapi ketika kita tidak dipedulikan oleh seorang pun, kita bisa merasa sepi di tengah keramaian. Bahkan saat kita melihat televisi atau mendengarkan radio, atau melihat YouTube dan lain sebagainya, yang menyuguhkan acara yang sebenarnya menarik, itu pun belum tentu dapat mengusir rasa sepi yang sedang mencekam kita. Untuk mengusir rasa sepi, kalau tidak hati-hati, kita bisa jatuh kepada berbagai perilaku yang tidak terpuji. Misalnya, mabuk-mabukan, berjudi, berselingkuh, atau perilaku buruk yang lain lagi. Padahal ketika kita mengatasi rasa sepi dengan cara yang tidak terpuji, akan menimbulkan persoalan yang baru. Ketika kita mengatasi rasa sepi dengan mabuk-mabukan sebagai contoh, jelas akan merusak kesehatan kita. Ketika kita mengatasi rasa sepi dengan berselingkuh, jelas akan merusak rumah tangga kita. Ketika kita mengatasi rasa sepi dengan berjudi, itu pasti akan menghancurkan ekonomi kita. Pendek kata, mengatasi rasa sepi dengan cara yang tidak baik justru akan menimbulkan persoalan baru yang terkadang malah jauh lebih berat daripada rasa sepi itu. Lalu bagaimana sebaliknya? Memang, bisa saja kita mengatasi rasa sepi dengan mencari kesibukan, tetapi harus kesibukan yang positif, yang bermanfaat bagi diri sendiri, bagi banyak orang, dan pastinya bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Misalnya, berolahraga, mengikuti berbagai kegiatan sosial masyarakat, mengikuti kegiatan-kegiatan ibadah di gereja atau kegiatan-kegiatan persekutuan, dan masih banyak kegiatan positif lain yang bisa dilakukan, yang kita sesuaikan dengan kondisi kita masing-masing.
Di samping cara tersebut, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ada cara yang sangat ampuh untuk mengatasi rasa sepi, yaitu senantiasa menyadari dan meyakini bahwa sebenarnya kita tidak pernah sendirian, karena selalu ada pribadi yang mempedulikan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20 jelas menyatakan kepada kehidupan saya dan saudara bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita, bukan hanya sehari dua hari, melainkan senantiasa, bahkan sampai akhir zaman. Itu bukti bahwa tiada waktu sedetik pun kita terlepas dari penyertaan Tuhan. Dia senantiasa menyertai kita sampai akhir zaman. Demikian juga Tuhan Yesus menyatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16 dan 17. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Ayat ini jelas menyatakan dalam kehidupan kita bersama, bahwa penyertaan Tuhan akan dinyatakan di dalam kehadiran Roh Kudus. Dan Tuhan tidak hanya menyertai, tetapi Dia juga akan menjadi penolong bagi kita. Di ayat yang ke-18 dari Yohanes pasal 14 juga menyatakan, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ingat Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan tidak akan membiarkan kita sendirian dan kesepian. Ketika kita menyadari dan meyakini bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita sampai akhir zaman, kita tidak perlu merasa sendirian, dan kita tidak perlu merasa sepi dalam situasi apapun, sebab Tuhan selalu ada. Tuhan tidak pernah tidak ada, dan senantiasa menyertai kepada kehidupan saya dan saudara. Mengatasi rasa sepi dengan kesibukan dan menjalin hubungan dengan orang lain memang sangat penting. Namun saya kembali mengingatkan kepada saudara bahwa carilah kesibukan yang positif, yang tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Sebab saya dan saudara sadar bahwa ketika saya dan saudara berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan mengetahui apapun yang kita lakukan. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan mengetahui semua yang kita lakukan, kita terdorong untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, marilah kita atasi rasa sepi di samping dengan cara yang positif, cari kesibukan dan menjalin hubungan yang sehat dengan orang lain. Mari kita juga sadar dan yakin bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita sampai akhir zaman. Sebagai pertanyaan yang Bapak, Ibu, dan Saudara bisa diskusikan dengan keluarga saudara, cara-cara apa yang akan saudara lakukan jika saudara merasa kesepian? Sekali lagi, cara-cara apa yang akan saudara lakukan ketika saudara mengalami kesepian? Demikian kebenaran firman Tuhan. Selamat bertumbuh keluargaku. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.